Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Oktokurnia dari kelas B2 dengan NPM 20540144626 di sini dengan mata kuliah biostatistik. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah tutorial uji Mann-Whitney test. Nah, kita bahas terlebih dahulu bahwa uji Mann-Whitney test ini adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas independen yang berjumlah 2 sampel dan kedua-duanya tidak saling berhubungan satu dengan lainnya. Di sini memiliki tujuan bahwa uji Mann test ini mempunyai tujuan yang sama seperti uji T pada statistik parametrik. Nah, di sini hasil check up kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa selama 8 jam sebelum dicek gula darah dan kadar gula darah orang yang berpuasa. Di sini kita buka Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan 25 sampel. Nah, 25 sampel ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara kadar gula darah normal dan pada orang dewasa yang berpuasa dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, kita klik variable view dengan name pertama kita klik kadar gula, lalu di desimalnya kita nolin, kita beri label kadar gula darah. Selanjutnya di bawah ini keduanya sudah kelompok, lalu desimalnya kita nolkan kembali, lalu kita klik none. Nah, flow yang pertama kita klik dengan label 1 dengan label kadar gula darah. Selanjutnya kita add. Selanjutnya flow yang kedua klik 2 dengan label kelompok. Nah, udah itu kita add seperti ini, kita oke. Setelah oke, kita buka data view. Nah, sudah berubah kan kadar gula dan kelompok. Setelah itu kita klik, kita buka Microsoft Excel. Setelah data yang kita kumpulkan tadi, kita blok seperti ini. Kita klik kanan, kita copy. Selanjutnya kita buka SPSS-nya kembali. Setelah itu kita klik kanan, kita paste. Setelah kita paste, kita buka Excel kembali dan kita tulis kelompok. Ingat, 1 itu untuk orang yang tidak berpuasa dan 2 untuk orang yang berpuasa. Klik copy. Lalu kita buka SPSS-nya kembali. Nah, di sini kita klik kanan, kita paste. Nah, yang tidak berpuasa itu 1 sampai 13 dan 14 sampai 25 itu berpuasa. Selanjutnya kita klik analyze. Selanjutnya non-parametric test, regency dialog, lalu 2 independent sample. Nah, kita klik, lalu kita pindahkan kadar gula ini ke test variabel, kelompok ke grouping variabel, defini grup, lalu klik 1 dan grup, klik 2, lalu kita continue, lalu oke. Nah, sudah seperti ini, maka muncullah data output SPSS kita yang sudah kita cari antara kadar gula yang orang yang berpuasa dan tidak berpuasa. Nah, di sini kita lihat dari analisis hasil berdasarkan pada tabel teks statistik, nilai Z ini kita temukan min 3972, positif dan negatif tidak diperhitungkan, artinya sama aja. Jika dua dinilai Z tersebut, maka dibandingkan dengan Z dengan label diperoleh 19,6. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa A0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.